Dua terdakwa kasus prostitusi kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Petugas kejaksaan berdalih telah menerapkan prosedur terhadap kedua tahanan yang kabur. Kejari Jakarta Utara meminta bantuan polisi untuk mengejar terdakwa kasus prostitusi Januar Murdianto yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Angga Deliaksa, mengaku petugas telah menerapkan sesuai SOP dalam pengawalan tahanan. Terdakwa masih mengenakan rompi dan diborgol saat melarikan diri. Saat pengejaran, petugas menemukan rompi tahanan yang dibuang terdakwa. Dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilannya, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dewi itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi ketangkap itu ada di plafon, ada plafon di yang ambrol tadi. Seorang mahasiswi di Majalengka, Jawa Barat nekat menghabisi kekasihnya usai menyekapnya selama 4 hari di rumahnya. Perbuatan keji pelaku terbongkar saat membawa korban ke rumah sakit dengan kondisi meninggal dunia. Petugas kepolisian Resort Majalengka serta Inavis melakukan olah TKP di kediaman APA, seorang mahasiswi di Majalengka yang tega membunuh kekasihnya. Perbuatan keji itu terjadi saat pelaku melarang korban keluar kamar selama 4 hari. Selama melakukan penyekapan terhadap korban, pelaku selalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga korban tewas saat akan dibawa ke rumah sakit Majalengka. Tangga ini tidak menginginkan si korban untuk pulang ke rumah keluarganya ya. Akhirnya dilakukanlah tindak kekerasan itu sampai kurun waktu 4 hari si korban meninggal dunia. Petugas kepolisian Resort Majalengka akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh pelaku. Seorang ibu rumah tangga tertangkap mencuri belasan ikan kaleng di sebuah warung sembako di Pekanbaru Riau. Ternyata pelaku telah beraksi selama 2 tahun dan membuat rugi pemilik toko ratusan juta rupiah. Kamu aku permalukan, tokomu bebek aja nih. Udah 2 tahun kok ya langganan di sini ya. Sarden aku habis sama kau. Bukan. Seorang ibu ini kedapatan mencuri 19 ikan kaleng di sebuah toko sembako di Sembilang, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Berapa kerugian aku gak tahu? Pantaslah kau maju kau gitu terus ya selama 2 tahun. Tengok ini sebanyak ini sardennya. Ya Tuhan, apa kok dek sampai kayak gini kok pakai masker. Ikan kaleng tersebut disembunyikan pelaku dalam tas dan di balik pakaiannya. Aksi pelaku terbongkar setelah karyawan toko curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di rak pajangan barang. Barulah kami biarkan seperti awal lagi, kayak di mana dia belanja seperti biasa. Barulah di situ saya gap, saya ciduk dia, saya bawa ke sini, ternyata emang iya dia nyuri sarden-sarden itu. Aksi ngutil pelaku di warung sembako ini terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Rumbai Pesisir, namun kasus ini berakhir damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini. Kalau nggak ada yang bisa diatur, turun saja.
Sebuah ruko di kawasan Bekasi Tibur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. Koin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata yang lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit. Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa anak yang dinantikan selama 5 tahun meninggal dunia saat dilahirkan. Seorang ayah melakukan aksi demo seorang diri di Karawang, Jawa Barat. Dirinya menuding petugas sudah melakukan kelalaian. Keluarga saya dengan sewenang-wenang, apalagi teman sejawat, bidan, perawat, apapun dokternya. Berbekal pengeras suara, seorang ayah Edwin Septian, 27 tahun, di teras RSUD Karawang. Ia menuding petugas kesehatan RSUD lalai saat menangani istrinya yang melahirkan hingga mengakibatkan nyawa bayinya tak tertolong. Edwin mengaku 5 tahun pernikahan ia baru dikaruniai keturunan, namun pupus setelah usai proses persalinan yang dinilainya lambat dan penuh kejanggalan. Pokoknya intinya karena kelalaian, anak saya meninggal karena saya pakai BPJS kelas 2. Jadi saya diperlakukan secara tidak manusiawi. Udah gitu cukup, jelas. Kejadiannya kapan? Kejadiannya hari Selasa. Tidak manusiawinya seperti apa, Pak? Ya itu anak saya meninggal, Pak. Kalau misalkan manusiawi, anak saya tidak mungkin meninggal. Nanti prinsipnya namanya masyarakat ya, pasti ada keluhan sama kita wajib. Itu kita wajib kita layani semua. Nah, tudingan terkait ada kesalahan itu bagaimana sih, Pak? Apa? Tudingan dari korban. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana gitu. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Sementara itu, pihak RSUD Karawang meminta waktu 1 minggu untuk menyelidiki kasus ini dan hasilnya akan disampaikan pada keluarga korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pemuda nekat menyerang kantor polisi di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku pun diduga ODGJ. Pemuda Kavi 16 tahun melakukan aksi nekat dengan memanjat pagar sambil membawa kayu di Polres Majalengka. Bahkan sesekali ia berteriak seolah akan menyerang markas polisi. Aksi nekat ini pun terekam amatir hingga viral. Meski sempat memberikan perlawanan saat akan ditangkap petugas piket, ia berhasil dilumpuhkan dan diamankan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ia menderita kelainan jiwa atau ODGJ. Tahu hal ini, petugas selalu memandikannya dan diberi makanan petugas jaga. Juga ya salah satu pria yang memang bisa dikatakan mengarah ke ada gangguan kejiwaan ya. Jadi intinya ingin melakukan penyerangan, diamankan dan segera dilakukan interogasi, dipanggil keluarganya dan sekarang sudah kembali ke rumah ya. Usai diamankan hingga tenang, Kavi pun dikembalikan ke orang tuanya untuk dirawat kembali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.